Usut tuntas kerumunan HRS dan Predator kilometer 50. Saudara, dengan hukum yang tegak, NKRI akan tegak. Jangan main-main dan jangan selingkuhkan hukum. Meskipun kalian memilih lembaga-lembaga hukum yang kuat dan berindikasi sekongkel masif, yakinlah tidak ada kejahatan yang sempurna. HRS, sekali lagi HRS, ini figur tokoh, figur panutan, sosok motivasi bangsa dan umat. Namun jangan lantas mengkambing hitamkan hal-hal yang sempit, seakan hanya membela suatu golongan, salah satu agama, ataupun membela ormas tertentu. Saudara, tidak, dan bukan itu, tetapi suatu niat dan tekad untuk mencari dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi siapapun orangnya dan apapun golongan dan keturunannya, serta dari manapun asalnya, sebagai warga negara Indonesia. Saudara, hukum untuk mengatur dan menghindari gesekan antar perorangan dan golongan dengan sistem mengikat dan memberikan sanksi atas pelanggaran secara memaksa harus diterapkan secara benar dan adil terhadap siapapun pelaku dan korbannya, mulai tukang rumput hingga presiden. Maka usut tuntas perkara kerumunan HRS atas prosedur kesehatan dan selesaikan perkara pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu yang lalu, termasuk kerumunan lain saat kegiatan Presiden Jokowi maupun Gibran, dan juga rencana kelahiran undang-undang peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan suara hati dan kehendak rakyat. Polisi, jaksa, dan hakim tidak bisa terus-menerus bertangan besi dalam menyelesaikan masalah, apalagi ada indikasi kebohongan, kerekayasaan, dan persekongkolan. Saudara, contoh konkret adalah pernyataan dan penguatan statement Polri dan Komnas HAM RI tentang telah terjadinya tembak-menembak antar laskar FPI dan petugas polisi di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Polri dan Komnas HAM harus konsisten, proporsional, dan terbuka memberikan ketauladanan dalam penegakan hukum. Sayangnya, hingga kini belum ada pernyataan dan penegasan sanggahan dari pihak perorangan atau lembaga manapun secara formal yang bisa menggugurkan statement itu. Saudara, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak menyepelekan atas segala pengorbanan pikiran, tenaga, biaya, dan waktu, meskipun kesekian kalinya saya menyampaikan rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap kasus ini, namun hingga kini belum tertuntaskan. Saya menyadari prosedur dan proses hukum yang ada, namun saya tidak sependapat jika kebohongan yang melahirkan kebohongan berantai dan berkomando kurang logis, tidak realistis, dan bukan merupakan cara atau siasat yang terpuji. Ini sesat, ini jalan lain yang buntu, yang hanya menambah kegamangan dan keraguan. Saudara, maaf, saya bukan narsis, tapi jika diberi peluang, insya Allah
saya akan mampu membongkar kebobrokan ini. Maka, jika Polri, Komnas HAM, dan DPR sebagai kepanjangan pemerintah dalam mencari solusi dan jalan keluar, janganlah mengangkat kasus kematian polisi penembak Laskar FPI dengan cara-cara yang tidak elegan. Namun, apapun faktanya, saya mengajak seluruh elemen, marilah kita budayakan cara-cara solusi yang berlandaskan konstitusi, moral, etika, damai, komunikasi membangun yang sehat dan positif, serta arif, bijak, dan ikhlas. Saudara, tidak perlu ditameng-tamengi lagi, tidak usah dibela-bela lagi, atau tidak perlu dipelintir-pelintir lagi. Kata-kata salah seperti agama musuh Pancasila yang diucapkan kepala BPIP atau konstitusi boleh dilanggar seperti kata Profesor Mahfud MD, karena itu hanya berbuah gaduh dan berpolemik. Sekali lagi, silakan siapa saja Anda berkomentar. Yang pasti, dalam usiaku yang senja ini, sebagai mantan prajurit, aku akan terus berupaya menjadi bagian garda terdepan dan benteng terakhir ulama khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Bandung, 28 Maret 2021, Sugeng Waras.